Pemerintah itu nekat dalam keadaan seperti ini kok kita membuang-buang uang untuk membangun ibu kota. Disiapkan untuk dari jalan tol yang ada ke ibu kota negara. Kita ikut apa yang kata pemerintah pusat aja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Gercep, ibu kota baru di Kalimantan akan groundbreaking tahun ini. Sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air. Pemerintah memastikan bahwa rencana memindahkan ibu kota negara tetap berjalan. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN telah menyusun master plan pembangunan ibu kota negara baru. Kabarnya, pembangunan secara bertahap akan dimulai pada tahun ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharto Manoarfa, menyatakan jika tidak ada kendala peletakan batu pertama untuk pembangunan akan segera dilakukan. Bahkan, pembangunan Istana Negara di ibu kota baru diharapkan bisa rampung pada 2024. Selanjutnya, upacara HUT ke-79 Republik Indonesia bisa dihelat di ibu kota baru, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bila program vaksinasi dapat berjalan dan herd immunity tercapai. Tidak hanya itu saja, harapan bagi proyek pembangunan ibu kota baru ini memang bisa turut berdampak pada pembangunan sektor ekonomi, khususnya di wilayah timur. Dalam rapat dengan DPR, Kepala Bappenas menyatakan pembangunan ibu kota baru butuh faktor pendamping yakni berjalan maksimalnya vaksinasi COVID-19 tahun ini, sehingga proyek bisa dilaksanakan. Tidak hanya itu, Suharto juga mengatakan jika pihaknya justru hanya memberikan stimulan dari APBN, dan pihaknya juga menyebutkan jika tidak akan mengganggu penggunaan dana APBN untuk penanganan COVID ini. Menurut Suharto, jika terwujud, pembangunan Istana Negara di ibu kota baru ini bisa menjadi perangsang bagi sektor-sektor lainnya untuk ikut tumbuh. Di sisi lain, pembangunan ibu kota negara baru ini juga bisa menjadi faktor pendorong ekonomi Indonesia. Wah, Pak Arso ini nekat, pemerintah itu nekat dalam keadaan seperti ini kok kita membuang-buang uang untuk membangun ibu kota. Tidak, sama sekali tidak. Kita justru hanya akan memberikan stimulan saja dari APBN, jadi APBN tidak akan diganggu banyak-banyak dalam hal ini. Wakil Ketua DPR RI Sultan B. Najamuddin angkat bicara soal pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Manoarfa yang menyebutkan bahwa pembangunan ibu kota negara baru mampu mendorong ekonomi Indonesia. Senator muda asal Bengkulu ini meminta pemerintah harus benar-benar mengkaji secara komprehensif atas rencana yang digulirkan tersebut. Sultan menyarankan porsi belanja sosial dalam APBN harus tetap menjadi prioritas utama untuk kepentingan menjaga pertumbuhan ekonomi. Bahkan, mantan wakil gubernur Bengkulu tersebut juga membeberkan rujukan dari studi yang dilakukan Indef. Indef juga menemukan bahwa pemindahan ibu kota tak membawa dampak signifikan kepada indikator makroekonomi yang menopang pertumbuhan, seperti konsumsi rumah tangga, investasi belanja pemerintah, dan ekspor impor. Satu-satunya indikator ekonomi makro yang mendapatkan sentimen positif dari pemindahan ibu kota adalah belanja pemerintah. Tidak heran, sebab pemindahan ibu kota menyedot dana 323 triliun rupiah hingga 466 triliun rupiah. Justru Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyampaikan, jika bulan depan atau bisa dikatakan bulan April akan ada peletakan batu pertama di Istana Negara. Hal tersebut juga didukung dengan beberapa infrastruktur yang sudah dimulai menuju ke arah sana, dan tidak hanya itu, jalan-jalan juga sudah banyak yang diperlebar. Bahkan, pembebasan lahan juga banyak yang telah dilakukan. Jalan tol yang telah ada pun juga akan dipersiapkan menuju ibu kota negara. Hingga saat ini, pihaknya menyampaikan jika ia dan gubernur terus mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Kalau berita terakhir kan katanya bulan depan akan ada peletakan batu pertama. Tapi yang jelas infrastruktur menuju sana, jalan sudah diperlebar, kemudian pembebasan lahan sebagian sudah terpenuhi sebagian besar, dan jalan tol akan dipersiapkan untuk dari jalan tol yang ada ke ibu kota negara. Kita ikut apa yang kata pemerintah pusat aja. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.